Indonesia sendiri semenjak pakai biodiesel, sekitar 2023 penggunaan sawit untuk biodiesel kita sudah melebihi pangan. Oh, ada kelangkaan ini, kelangkaan itu. Jangan heran, karena hari ini penggunaan biodiesel itu sudah besar sekali. Di dalam lahan perkebunan Indonesia itu, semuanya, sawit itu udah hampir 60%-nya. Luasan sawit itu sekarang udah sekitar 16 juta hektar. Kurang lebih 1/3 luas Pulau Jawa. Kalau mau dilebarkan lagi, pertanyaannya kan lebarkan kemana? 1 juta hektar aja dari lahan sawit yang ada, 16 juta hektar, itu bisa menyiapkan listrik untuk 2 kali lipat produksi PLN hari ini. Kalau pakai tenaga surya. Jadi Indonesia itu selalu bilang, oh kita nggak ada lahan. Yang nggak ada lahan karena dipakai semua. Pada dasarnya bioenergi itu tidak pernah murah di dunia. Penggunaannya semua negara itu selalu berhati-hati, Pak. Tidak semua kendaraan semudah itu menerima perubahan. Jadi memang kita biodiesel deh. Banyak pengusaha tambang itu mengeluh, waduh ini kalau biodieselnya banyak banget, kita buat perawatan jadi berat. Ketika sektor-sektor transportasi, industri tidak bisa lagi menggunakan biodiesel subsidi, otomatis biaya transportasi sudah naik. Energi itu kan ya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Sehingga masalahnya sampai berulang kali mengatakan jadi dia tuh perlahan-lahan gitu. Kita masyarakat ini sadarnya ketika bayar aja, nggak tahu ini ceritanya. Ya, saya setuju. Energi Indonesia itu terlalu murah. Memang kita harus mulai dari atas dulu nih. Buat orang yang menengah ke atas, ya pelan-pelan harus disesuaikan. Tapi untuk yang masih membutuhkan, saya rasa harus tetap dilindungi. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu, kawan muda saya, seorang ekonom juga, tapi lebih fokus pada energi, ya, yaitu Mas Putra Adiguna, ya benar ya, Putra Adiguna ya. Assalamualaikum Mas Putra. Pak, kabar? Ya alhamdulillah, ini kayaknya kali yang ketiga atau keempat saya lupa sampai. Kurang lebih. Mewakili para pemirsa nih Mas Putra untuk minta mungkin beberapa ya informasi. Ya syukur kalau itu dianggap literasi ya oleh pemirsa kita. Karena belakangan ini kan ada istilah B50, B40. Yang B50 ini yang agak heboh nih pidato narasinya. Apa ya B50? Ya mudah sih ditanya di ini tentang definisinya, tapi kan nggak cukup tuh kalau nanya sama ChatGPT itu kan informasinya kalau nggak punya gambaran juga. Nah, sehingga saya pikir-pikir kita tanyakan dalam konteks yang lebih luas saja soal B50 itu. Terus saya lihat-lihat itu disebut-sebut soal biofuel, ya bioenergi atau bioetanol yang kayak gitulah. Mungkin kaitannya dengan pembicaraan kita sebelumnya ya, waktu kita sempat bicara tentang energi, kita bicara tentang pembangkit listrik dan masalahnya. Kayaknya ada hubungannya kan dengan itu. Nah, tetapi bolehlah kami diberi gambaran dulu tentang apa sih ya, entah itu bioenergi atau biofuel itu, Mas Putra. Ya, makasih Pak Awalil, mudah-mudahan kabarnya baik dan pemirsa juga. Jadi kalau kita ngomong bioenergi, pada dasarnya energi apapun yang bersumber dari bahan nabati. Dan biasanya ini dari tanaman seperti sawit, bisa juga dari tebu dan bermacam-macam. Tapi di Indonesia ketika kita dengar istilah biofuel, itu memang yang paling dominan saat ini adalah yang dari sawit. Karena bioenergi sendiri macam-macam, tapi hari ini mungkin kita fokus ke yang cair aja nih Pak ya. Kan ada juga yang padatan nih. Jadi bioenergi itu betul. Bioenergi itu ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas bahkan. Tapi kita fokus ke yang cair aja nih. Yang rekan-rekan mungkin di rumah lebih banyak pakai di tangki kendaraannya lah, kurang lebih begitu. Dan itu memang ada 2 jenis. Satu, biodiesel yang dicampur dengan diesel, dan kedua rencana pemerintah mencampur bensin dengan yang disebut bioetanol, biasanya dari tebu dan sebagainya. Jadi itu kurang lebih gambaran besarnya adalah energi apapun yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Kayaknya lebih khusus perkebunan ya, hortikultura ya, lebih betul, banyak itu kurang ya. lebih ke perkebunan memang. Yang dimaksud mencampur tuh campur dengan apa itu? Jadi kita kalau kita bayangin, kita punya bensin atau diesel biasa nih Pak ya. Yang solar. Solar. Kita orang Indonesia suka nyebutnya solar ya. Solar. Kita beli solar nih, kalau zaman dulu itu benar-benar 100% solar dari kilang minyak. Jadi dari minyak mentah, misalnya dari duri diolah, kemudian masuk ke tangki di pom bensin. Itu dulu. Nah, semenjak 10 tahun terakhir itu tuh mulai dicampur dengan campuran produk sawit.
Makanya disebut sebagai biodiesel. Jadi diesel atau solar nih istilahnya sama, adalah sebenarnya solar biasa dicampur dengan produk dari olahan sawit. Makanya hari ini kita suka mendengar istilah biodiesel. Itu dicampurnya dulu sedikit-sedikit dari zamannya Pak SBY, pertama 5%, 10%, akhirnya sekarang naik sudah sampai 40 bahkan 50%. Oh, berarti penyebutan B40, B50 itu maksudnya Betul. itu Jadi presentasi si bionya ya. Bionya. Jadi B40 itu berarti 40% dari yang kita masukin ke dalam tangki mobil itu adalah dari komponen bio. Nyampurnya itu pabrik atau bagaimana? Nyampurnya biasanya di terminal-terminal pencampuran, Pak. Jadi memang tidak main godok aja gitu ya, jadi ada prosedurnya. Jadi memang biasanya mereka harus dicampur di tempat-tempat kita sebut aja Pertamina dan sebagainya, terminal-terminal deponya untuk pencampuran. Karena kan sumbernya sendiri beda. Yang satu datangnya dari kilang minyak, yang satu datangnya dari kilang sawit, kita sebut aja begitu. Dan di situ ketemu dan akhirnya diolah, barulah digunakan. Tapi bukan di kilang nyampurnya ya? Bukan. Artinya ya tidak besar-besar amat juga kan berarti itu. Ya, bisa dilakukan di tengah-tengah lah antara pom bensin dengan kilangnya. Gitu. Perkembangannya di Indonesia khusus biodiesel ini? Saya mungkin mundur sedikit Pak. Ketika ngomong biodiesel dan biofuel itu sebenarnya kita tuh berbicara dua pertanyaan dasar. Satu adalah perkara penggunaan lahan Indonesia mau dipakai apa. Kedua adalah perkara selisih biayanya, siapa yang menanggung. Sebenarnya pertanyaan itu dua itu saja. Apapun yang kita bahas nih, kalau kita ngomong biofuel itu sama seperti ilmu ekonomi, kan memang selalu ada trade-off-nya gitu Pak ya. Semua jalan ada plus dan ada minusnya. Jadi sebenarnya plus dan minusnya harus dievaluasi dari dua hal tersebut. Indonesia sendiri semenjak pakai biodiesel, sekitar 2023 penggunaan sawit untuk biodiesel kita sudah melebihi pangan. Jadi pangan ini minyak goreng tuh. Minyak goreng utamanya. Jadi kalau pemirsa atau rekan-rekan suka mendengar, oh ada kelangkaan ini, kelangkaan itu, jangan heran. Karena hari ini penggunaan biodiesel itu sudah besar sekali. Sementara produksi sawit kita naik, betul, tapi kan naiknya juga pelan-pelan. Jadi sementara kalau kita pakai serap semakin banyak ke biodiesel, mau nggak mau, jadi harus berlari dan berkejaran lah Pak, antara produksi sama penggunaannya. Itu kurang lebih. Indonesia memang salah satu yang paling unggul di dunia dalam pencampurannya, tapi kita juga perlu ingat bahwa biodiesel tidak murah. Subsidi dari sektor biodiesel itu dikumpulkan di dalam sebuah badan yang disebut Badan BLU Sawit lah kita sebut saja. Itu sudah mengeluarkan 250 triliun selama 10 tahun terakhir. Jadi bisa dibayangkan anggarannya itu besar. Jadi ketika rekan-rekan mungkin ngisi pom bensin, oh ini pakai biodiesel, betul, itu sebenarnya ada selisih harga yang harus dibayar. Dan saat ini semakin berat buat APBN juga nanti ke depannya, dan juga yang dikhawatirkan berlimpahnya ke masyarakat. Nah ini kita belum tahu nih. Karena harga CPO itu kadang bisa naik tinggi ya. Betul. Kalau dia ngikuti harga itu dicampur dengan solar jadi mahal banget dong. Betul. Memang penjelasan pemerintah adalah, nah ini kan ada krisis minyak nih. Harga minyak naik, kalau gitu kita pakai sawit dong. Gitu, yang produksi gitu. Dalam negeri. Betul. Pertanyaannya tapi mestinya kita balik begini. Oke, hari ini lagi naik. Kalau besok turun bagaimana? Kan kita bisa melihat rata-rata data 10 tahun terakhir. Biasanya biodiesel itu selalu sedikit lebih mahal. Tapi ke pertanyaan Bapak, masalah dalam negeri ini memang perkara yang sensitif ya. Karena sekarang seolah-olah, oh ini nih yang penting energi dalam negeri. Iya. Tapi kan masyarakat juga nggak sesederhana itu kan Pak. Masyarakat juga perlu dalam negeri dan terjangkau. Iya. Kalau dalam negeri tapi mahal, ya masyarakat kan mikir juga dua kali. Jadi banyak juga pertanyaan. Karena mereka kalau ngisi bensin itu nggak nanya ini dari mana. Betul. Bayar berapa yang ditanya. Betul. Nah, saya tertarik tadi karena bagaimanapun ya kalau si solar itu datang dari perut bumi ya, dari penggalian kita, dari pengolahan kita, atau kalau kurang kita impor mentah kita olah atau kita impor matang. Kalau si yang kita fokus ini ke yang bionya kan. So far sejauh ini kan adalah sawit. Sawit kan dari kebun. Ya kebun kan pakai lahan ya. Betul. Kan berarti tetap ada unsur kelangkaan lahan. Nah, itu satu faktor. Faktor kedua tadi dari cerita Mas Putra tadi, ya ini sawit kan nggak hanya dipakai untuk ini. Sebelum ini malah lebih dikenal sebagai pangan ya, terutama minyak goreng. Yang ketiga, ini kan sawit itu salah satu andalan ekspor kita. CPO itu kalau nggak urutan pertama, kedua, ketiga ya bertukar-tukar di situ saja. Ya. Kira-kira gitu kan. Jadi ini harus diperhitungkan. Nah, masalahnya ini kan sekarang benar-benar kayaknya mau didorong, Mas. Jadi
ada nggak peluang bahwa kita bisa memperbanyak produksi sawit? Pertanyaannya sebenarnya adalah begini Pak, kita itu hari ini di dalam lahan perkebunan Indonesia itu semuanya sawit itu udah hampir 60%-nya. Oh. Luasan sawit itu sekarang udah sekitar 16 juta hektar dari data Kementerian Pertanian. Itu kurang lebih 1/3 luas Pulau Jawa. Jadi udah gede banget gitu. Iya. Nah, kalau mau dilebarkan lagi, pertanyaannya kan lebarkan kemana dan sebagainya. Dan juga kalau harus tadi merubah fungsi hutan tropis. kembali lagi ke dalam pertanyaan itu. Jadi memang ujung-ujungnya kan lahan kita ya segini-segini aja, udah dipakai sawit, dipakai tambang, dipakai ini dan itu, ya tentunya akan ada kompromi dan ini menjadi pertanyaan sehingga banyak orang khawatir, oh kalau harus bertambah lagi dengan B50, bagaimana dengan produksinya? Bisa naik atau enggak misalnya kan? Dan bisa enggak dia mengimbangi? Sederhananya begini Pak, dulu kita mensubsidi biodiesel dengan pungutan ekspor. Ekspor dari sawit tadi disisihkan. Sawit yang kita ekspor, CPO-nya gitu ya, itu kemudian diberi pungutan ekspor, inilah yang dipakai mensubsidi biodiesel. Sebagiannya. Nah, ketika sawit yang ekspor harus beralih ke penggunaan biodiesel yang makin tambah, ya kan ekspornya turun. Ekspornya turun, pasti nanti akan harus ada yang ngebayar. Dan di tahun lalu ini udah kejadian, industri itu, pertambangan, logistik, itu banyak mengeluh karena tiba-tiba tahun lalu jatah biodiesel subsidinya dihilangkan. Nah, itu tiba-tiba mereka bilang, waduh, dana operasional kami meningkat 10% dan sebagainya. Jadi memang meningkatkan produksi tidak gampang, dan produktivitas itu kan kalau kita berbicara sawit sedikit, biasanya orang berbicara penanaman ulang, kemudian program-program untuk pemberdayaan masyarakat dan juga perusahaan. Anggarannya sebenarnya ada, tapi dana dari BPD PKS tadi sebagian besar digunakan untuk biodiesel, bukan digunakan untuk memperbaiki produktivitas. Nah, jadi ini memang alangkah baiknya kalau pemerintah memang serius, misalnya oke nih kita harus naik, ya berarti perbaiki juga produktivitasnya, perlu modal, perlu penanaman dan sebagainya. Jadi tidak mesti tidak hanya berdasarkan luasan lahan, tapi produktivitas. Betul. Itu kan ada umurnya ya, pohon-pohon itu. Artinya kan harus ada perencanaan untuk melakukan peremajaan seperti itu ya. Kalau yang kebun rakyat, informasinya gimana? Sebenarnya kalau rakyat secara umum, jadi kan sekitar 40% lahan sawit Indonesia itu kan dikelola rakyat ya Pak, disebutnya smallholder, banyak dan besar. Dan memang mereka perlu dukungan lebih justru, karena mereka kan bukan perusahaan besar Pak. Kalau ditanya, wah ini ditanam ulang ya, pertanyaannya, saya makan apa kan, begitu pertanyaannya. Nggak sempat menyisikan untuk tanam ulang ya. Betul, jadi memang harus ada lebih keseimbangan. Tadi misalnya ketika kita punya dana sawit, ya lebih besar lah untuk dialihkan. Sebenarnya saya pernah baca-baca, awalnya juga antara lain untuk itu kok. Judul awalnya begitu. Sehingga hari ini 90% dana sawit digunakan untuk biodiesel, itu semestinya buat kita menjadi sesuatu yang harus kita bahas ulang. Karena takutnya ke depannya beban lahannya semakin besar, pungutan ekspornya menurun, mau nggak mau harus bermuara ke suatu tempat, mau itu APBN, mau itu harga di pom bensin ataupun ke yang lain-lain. Nah, itu khawatirnya begitu. Kalau kebun sawit itu ada penanaman modal asing? Nah, situ saya kurang tahu angka persisnya, tapi ada pasti ada. Banyak ya. Oke, itu satu aspek ya. Tapi saya dengar-dengar juga selain biosolar ini ada yang disebut bioetanol. Itu apa lagi tuh, Mas? Ya lain lagi. Jadi saya tadi sempat bilang kan tadi biosolar tuh untuk yang solar ya Pak, yang minyak solar, truk dan sebagainya ya. Di sebelah sini ada bioetanol, rencana pemerintah untuk mencampurkan produk dari etanol, biasanya dari tebu, bisa etanol itu apa ya, kayak alkohol? Alkohol, betul. Alkohol ya? Etanol. Kurang lebih alkohol, dengan kadar yang sangat murni lah, kurang lebih begitu. Jadi dari tebu dibuat etanol, dicampurkan ke bensin. Ini sebenarnya hal yang udah lama terjadi di Brazil, Pak. Brazil itu memiliki campuran etanol tinggi. Jadi Brazil itu sudah sekitar 20-30 tahun lalu mereka bilang kita mau pakai bioetanol. Pisang jangan-jangan di sana? Nggak tahu juga itu, nggak tahu juga kalau itu. Nah, cuma sedikit ke sana adalah Brazil sudah memilih bahwa perkebunan utama mereka adalah misalnya gitu soybean, kedelai, kemudian jagung dan juga menggunakan tebu.
Jadi dengan kata lain, itu tuh adalah sebuah pilihan. Nggak bisa kita mau ini juga, itu juga, ini juga nggak bisa. Kita tuh harus memilih. Trade off. Ada trade off. Ekonomi. Ada trade off. Kalau ditanami sawit ya nggak bisa ditanami ini. Kalau mau dibagi berapa kan gitu ya. Nah, kadang-kadang kan mindset yang kita suka ikuti di ranah publik adalah Brazil bisa, kita harus bisa. Ya Brazil sudah lama nanam tebunya, Bapak. Nah, gitu kan, sehingga kita harus berhati-hati jangan sampai pembukaan lahan yang tidak terkendali terjadi besar-besaran. Dan ini udah mulai terbaca nih pola-polanya seperti di wilayah Papua dan timur Indonesia. Jadi bioetanol, kembali ke pertanyaan Bapak, konsepnya sama. Mencampur campuran cairan etanol dari tebu misalnya. Etanol yang produk nabati ya. Betul, ke dalam tangki bensin lah kurang lebih. Harganya juga tidak murah, lagi-lagi pertanyaannya kembali sama, siapa yang membayar selisih harga dan sebagainya. Cuma ada satu catatan yang mungkin agak sedikit keinsinyur-insinyuran, etanol itu kandungan energinya lebih rendah daripada bensin, Pak. Sekitar 30%. Yang ini juga pemerintah harus hati-hati. Jangan sampai rakyat dibilang, oh ini harga lebih murah, entar dulu Pak. Kandungan etanolnya ini energinya lebih rendah loh daripada bensin. Nanti jadi dipakai motor terus gampang rusak. Betul. Jadi sederhananya begitu ya. Gitulah. Atau kita naik motor biasanya 1.14 atau 1.20 ini makin cepat habis bensinnya. Jadi banyak pertimbangan. Ada banyak aspek-aspeknya. Betul. Tadi kan dicontohin Brasil tuh. Ada nggak negara lain yang pakai misalnya biosolar atau apa gitu? Ada pada tingkat yang berbeda-beda. Malaysia tetangga kita juga pakai. Oh iya, karena dia sawit ada. Betul, ya. Sawit ada dan mereka ada rencana naik. India seingat saya juga pakai. Sehingga semua negara ini penggunaan biofuel itu wajar, tapi ada sebuah titik di mana dia itu ada sebuah kesetimbangan di mana biasanya negara berpikir kayaknya lebih dari ini susah deh. Ya, saya B30 saja misalnya gitu. Kan begitu ya. Mereka biasa berhenti di pertimbangan tadi, Pak. Pangan, lahan, ataupun biaya. Jadi selalu akan ada pertimbangan. Jadi kalau mau nanya pertanyaan sederhananya gini deh, kenapa Cina nggak menggunakan biofuel besar-besaran? Itu ada alasannya, karena mereka juga perlu pangan, mereka perlu lahan, dan perlu anggaran untuk yang lain. Iya, lahan itu tadi pilihan lain kan bisa untuk padi ya. Betul. Jadi kalau mau swasembada beras, kemudian kita B50 hebat-hebatan pakai ini, ya berapa banyak lahan yang kita pakai, itu salah satu pertimbangannya. Kalau kemudian kita melihatnya lebih kepada keseluruhan rakyat, baik itu yang terkait dengan nanti mau menjadi petani ya tadi, karena tebu juga ada petani rakyatnya kan. Kalau umpama itu singkong juga ada petani rakyatnya. Kemudian konsumen, masyarakat keseluruhan yang menggunakan energi itu, ya sebutlah penerawangan, karena perlu studi juga ini. Tapi kan sampean sudah bergelut di ini. 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kemungkinan, tadi kan beberapa negara sudah mencapai titik itu kan, dia gini. Kira kayak seperti apa sih, belum tentu presentasinya sih, buat gambaran Mas. Saya rasa untuk Indonesia buat berpindah ke 10% etanol aja, kita harus kapasitas produksi naik 30 kali lipat, Pak. Jadi PR kita masih banyak. Kelihatannya memang Presiden serius menggarap semuanya sekaligus pada waktu yang secepat-cepatnya. Tetapi kembali lagi, kalau ditanya apakah akan terjadi, buat saya benturannya adalah benturan di anggaran dan benturan di lahan. Dan kedua ini makanya menjadi pertanyaan yang penting. Ini saya kasih satu data point yang mungkin jarang dibahas, Pak. Kalau kita menggunakan 1 juta hektar aja dari lahan sawit yang ada, 16 juta hektar, itu bisa menyiapkan listrik untuk 2 kali lipat produksi PLN hari ini. Kalau pakai tenaga surya. Jadi Indonesia itu selalu bilang, oh kita nggak ada lahan. Ya nggak ada lahan karena dipakai semua. Kalau kita mau memilih apa yang ada, jadi bahkan angka lainnya begini Pak. Kalau kita pakai 1 hektar lahan, kalau kita menggunakan misalnya nih kendaraan listrik dan PLTS versus menggunakan biodiesel, itu bisa membuat bahan bakar untuk kendaraan 50 kali lipat. Jadi PLTS dan mobil listrik itu jauh lebih efisien untuk penggunaan energi. Nah, sehingga tentunya ini adalah hitung-hitungan teknis, Pak ya. Cuma memberikan gambaran. Dan untuk menujunya pun harus ada konsistensi strategi, keputusannya apa ya. Tapi ya dengan sumber daya yang lahannya segini aja, adalah. Maka pilihan itulah yang harus kita benar-benar lihat gitu. Jadi bukan hanya
oh kita mau B100, ya nanti dulu Iya. Pak, apakah ini pilihan terbaik di antara pilihan lain? Kan pertanyaannya mesti Tapi begitu. sebagai narasi heboh. Gitu. Heboh. B50 terhebat seluruh dunia. Karena Ya, orang kan nggak ngelihat ya, APBN, nggak yang ngeliatin kita- APBN kan nggak Pak kita- Walid dan saya gitu, kurang lebih begitu. Tapi masuk akal nih. Jadi meskipun belum soal angka ya, tapi Mas Putra memberi informasi kepada kita. Ini kait berkait. Jadi kalau hal yang penting itu ada kepastian mau kemana kita, lalu dipahami dampak ikutannya plus ataupun minusnya dari masing-masing. Lalu tentu konsisten. Jangan nanti ganti pemerintahan ganti lagi kan kayak. Nah itu satu hal. Nah yang kedua yang saya dikait-kaitkan dengan listrik tadi kayak seperti perbincangan kita yang awal. Gimana sih Mas? Kayaknya ini kalau dikaitkan dengan pembangkit listrik, saya nggak paham nih. Kan waktu dijelasin dulu ada batu bara, ada diesel. Mungkin nggak ini bisa mempengaruhi PLTS atau terbalik pembangkit listriknya yang menyesuaikan? Kalau kita apa Pak? Kalau kita menggunakan biofuel, Umpama nih sebagai bahan bakar listrik, pembangkit listrik malah mahal ya. malah mahal. Jadi gini, Malah mahal, ya. sebenarnya saat ini di sebagian pembangkit PLN mereka harus menggunakan. Oh. Kan masih ada yang menggunakan solar Pak. Jadi bisa jadi ya otomatis. yang masih bisa, ya meskipun porsi solar tidak kecil besar, ya, tapi masih ada. Jadi masih memang ada. dan bahkan kalau di sektor listrik ada lain lagi nih, kita nggak usah bahas hari ini, itu bahan bakar bioenergi padat. jadi, biaya Jadi padat ya. apa aja dari pohon gitu dimasukkan Iya, ke iya, pembangkit listrik. Jadi memang pada dasarnya bioenergi itu tidak pernah murah di dunia. Karena itulah makanya penggunaannya semua negara itu selalu berhati-hati Pak. Jadi balik lagi, namanya kita pula punya perencanaan kan, pilihannya tidak cuma A saja. Iya. Apa A, apa B, apa C, apa D. Dan jangan lupa timelinenya, Betul. bener nggak waktunya Berapa kan? lama bisa berapa lama diadopsi dan sampai sebagainya. kapan? Betul. Tapi kalau pembangkit listrik dikaitkan dengan isu ini, apa yang dapat kita jelaskan? Saya rasa kalau pembangkit listrik kaitannya nanti akan lebih banyak ke bioenergi padat, Pak. Jadi pohon atau jadi sekarang sebagian pembangkit listrik itu menggunakan bahan bakar dari serpihan kayu, bisa dari furniture, dari pabrik furniture, bisa juga dari pohon dan sebagainya. Itu sudah berlangsung sekitar 5-6 tahun semenjak PLN menggalakkan program bioenergi. Jadi misalnya dia punya PLTU, dia campurlah 2-3%-nya pakai bahan bakar bioenergi. Resikonya tetap sama. Yang dikhawatirkan adalah biaya. Kedua, yang dikhawatirkan adalah apakah penggunaan kayu ini menyebabkan pembukaan lahan lagi. Gitu. Jadi masalah ujung-ujungnya kalau ujungnya bio, kita harus pikir pohon perlu lahan mau ditaruh di mana. Udah pertanyaan akan selalu serupa. Dan belum lagi pemeliharaannya ya, karena itu dia tadi bonusnya. perlu ini ya. Betul. Nah ini ada satu faktor yang memang dari tadi belum kita bahas, bahwa tidak semua kendaraan semudah itu, Itu menerima perubahan. Jadi memang sudah diuji betul, tetapi memang makanya kayak kita berbicara, kita biodiesel deh. Banyak pengusaha tambang itu mengeluh, waduh ini kalau biodieselnya banyak banget, kita buat perawatan jadi berat. Sama seperti pembangkit listrik. Ini pembangkit listrik dibangun buat batu bara, dimasukkan kayu, kira-kira cocok nggak? Nah kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi memang ada faktor-faktor teknisnya juga untuk uji coba itu kan untuk sekian lama. Kalau bertahun-tahun dipakai, betul. Kendaraannya nanti kan berpengaruh nggak? Ya. Sekalipun mungkin produksi kendaraan atau mesin-mesin yang belakangan sudah mulai memperhitungkan hal itu ya. Betul. Kita masih melihat ke depan ini memang banyak opsi. Tapi bagaimanapun Mas Putra ini menjelaskan ke kita nih, persoalannya itu ini tidak bisa ya mohon maaf ini pendapat saya tapi tidak bisa disikapi hanya sekedar politik atau pernyataan populis. Ini menyangkut nasib kita jauh ke depan, pengelolaan energi. Nah, pengelolaan energi kaitannya dengan pengelolaan fiskal. Pengelolaan fiskal itu tidak hanya soal energi tapi soal kesejahteraan seluruhnya, kan seperti itu kira-kira. Nah, saya mau mengerucut lagi nih ke soal lahan. Ya. Nah sebetulnya kan lahan ini ya yang paling banyak dinarasikan ini kan swasembada beras ya toh. Nah ini yang sawit ini belakangan. Padahal dua ini saja sudah bersaing kan gampangannya untuk konteks lahan. Betul. Nah waktu padi saya pernah mendatangkan narasumber ke sini Pak Prof. Hermanto Siregar. Itu mengatakan problem utamanya kita itu produktivitas padi itu nggak beranjak karena kita masih memakai pola lama, bukan seperti sebagian Cina yang
Kita kan berarti di kisaran 5 sampai 6 ton ya. Betul. Itu kuintal malah. Ton per hektar itu yang bagus itu. Sana di luar Jawa sempat. Nah, yang pakai hibrida atau apa namanya itu sudah bisa 8 sampai 10 ton. Nah, ada nggak yang dalam hal itu terkait sawit? Kayaknya nggak ada. Untuk peningkatan produktivitas? Produktivitas apa dia? Sebenarnya saya bukan orang teknis sawit, Pak, jadi mungkin menjawabnya terbatas. Tetapi setidaknya memang harus diusahakan dulu, baik di dalam program penanamannya, penanaman kembali, peremajaan gitu bahasanya, maupun pengelolaan yang lebih intensif lah. Dan ini sangat penting ketika mempertimbangkan tadi bahwa banyak sekali yang dikelola oleh rakyat juga. Nah, pengelolaan sawit rakyat ini lagi-lagi mereka kan tidak punya modal yang besar, mereka harus punya pendampingan dan juga pendapatan yang harus konstan kan, Pak. Jadi memang bahasa saya adalah sebenarnya usaha itu masih jauh dari harapan. Kalau kita melihat kita dengan Malaysia aja sudah sebenarnya bisa kita bilang menurun produktivitas sawitnya. Tapi Indonesia lebih di belakangnya lagi. Jadi bahasanya kita usahakan saja dulu, kita lihat sampai mana. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah kalau kita berkejaran. Jadi konsumsinya naiknya kemana, produksinya tidak naik. Kan jawabannya sederhana. Konsumsi naik, produksi tidak naik, ya harus dibuka lahan baru. Kan begitu hitung-hitungannya kan. Jadi memang ada cerita yang perlu dirangkai dengan lebih baik lah. Sebenarnya apa yang kita bisa lakukan. Dan juga ketika pemerintah menaikkan target, lagi-lagi komplikasi di dalam bioenergi selalu adalah lahan dan pangan. Jadi kalau kita biasa ngomong batu bara, minyak gas, itu kan nggak ada intersection-nya dengan lahan langsung ya, Pak ya. Langsung. Nah, kalau ini benar-benar karena kalau tambang nggak bisa ditanam. Kurang lebih gitu, kurang lebih begitu. Nah, kalau ini agak sedikit berbedanya, dia langsung berbicara lahan, berbicara pangan dan juga faktor-faktor lain. Gitu. Berarti boleh dong kalau itu mestinya umpama terencana dengan baik bersamaan dengan peningkatan produktivitas padi. Saya ini termasuk yang setuju dengan narsum saya, daripada isunya memperluas lahan padi, mengapa tidak produktivitas padi? Kalau itu benar bisa dilakukan, apalagi terencana, pas barengan dengan sawit nih, terlepas sekurang-kurangnya lahan untuk sawit masih tidak diambil kan untuk padi. Gitu gimana kira-kira? Kalau saya pikir mungkin kalau kita coba kuantifikasi pakai anggaran aja, Pak ya. Anggaran ini. Kita pakai anggaran aja. Dari anggaran BLU sawit itu kan hanya sekitar 10% lah yang digunakan untuk peningkatan produktivitas, bahkan kurang dari itu. Targetkan saja untuk bisa lebih dari itu. Naik dulu 15%, 20%, dan kita bisa melihat perkembangannya seperti apa. Nah, memang ini perlu kesabaran politik yang mungkin kadang-kadang agak susah nih, Pak. Karena kan mungkin yang menikmati, mohon maaf, itu nanti lah menteri berikutnya. Misalnya. Nah, ini memang, tapi kan lagi-lagi kalau kita berbicara energi, pangan, ini kan kita berbicara nggak ada setahun 2 tahun. Jadi memang apapun yang kita rencanakan hari ini harus ekstra hati-hati karena kita bisa sebut aja ini akan mengunci jalan 10-15 tahun ke depan. Saya ingat dulu ya, mungkin silakan dikomentar ini. Waktu kita pindah ya dari minyak tanah ke tabung gas, karena salah satu narasi waktu itu kita punya banyak gas. Kok juga gitu. Ternyata ya mungkin 5 tahun awal bener ya. Kayaknya itu contoh menarik loh. Kita ini kok sering mengulangi kekeliruan ketika memproyeksi ke depan. Nah, narasumber sebelum Mas Putra ini, kawan saya Rimawan itu mengatakan kita kadang membuat perkiraan ke depan itu seolah-olah kita tuh berkelimpahan dalam semua hal. Kayaknya relevan loh dengan ini. Betul. Jadi kelangkaan itu nyata ya dalam konteks pembicaraan kita ini ya. Betul. Jadi memang kita secara kolektif harus lebih hati-hati dan transparan sih, Pak, dalam informasi. Kadang-kadang memang pemerintah dengan sebuah narasi besar, baik yang judulnya nasionalisme, penggantian minyak tanah jadi LPG, seolah-olah ada orang lupa berhitung nih gitu kan. Loh, kok sekarang LPG 70-80% impor tuh gimana ceritanya gitu kan. Cerita yang sama bisa terjadi di banyak sektor, apalagi kalau sektor energi yang infrastrukturnya umurnya 30-40 tahun kan, Pak ya. Nah, jadi memang balik lagi secara politik memang tidak mudah karena politik selalu berpikir dalam 4-5 tahun gitu, Pak ya. Tetapi kalau kita mau membangun Indonesia dengan cara yang benar, ya kita carilah jalan tengah antara apa yang bisa kita capai hari ini tetapi skalanya dengan terkendali. Jadi saya mungkin penekanannya lebih ke skala. Jadi
boleh ada ambisi, tapi skalanya harus terkendali. Jadi susah nih kalau kita ngomong jangan atau boleh, itu kayaknya terlalu hitam dan putih. Tapi lebih dalam, oke, skalanya bagaimana, anggarannya seperti apa. Karena kadang-kadang yang terjadi kan dia mengendap-endap nih Pak. Pertama-tama sanggup gitu kan, 2 tahun lagi mulai berat, 5 tahun kemudian baru mulai bebannya terasa di masyarakat dan industri. Hari ini, jadi ketika sektor-sektor transportasi, industri tidak bisa lagi menggunakan biodiesel subsidi, otomatis biaya transportasi sudah naik. Tentunya nggak banyak yang membahas ini kan Pak, tetapi ketika dia naik ya imbasnya kemana? Masyarakat lagi. Jadi memang ada energi itu kan ya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Sehingga masalahnya sampai dia tuh berulang kali mengatakan jadi dia tuh itu. perlahan-lahan gitu Kita Pak. masyarakat ini sadarnya ketika bayar aja, nggak tahu ini ceritanya. Ya, ujungnya pokoknya harga berasnya begini, harga minyaknya begini, dan di situ memang harus sama-sama dikawal. Ini pertanyaan iseng nih saya, bukan sebagai ekonom. Kadang berpikir begini loh, kayaknya memang harga energi ini biar aja mahal supaya orang itu pada ngirit. Gimana Mas? Ini bahasa ngepopnya begitu. Gimana? Karena ada pikiran begitu loh. Secara konsep saya pikir kita mesti mulai dari keadilan dulu sih Pak. Jadi memang kita kan tetap aja punya landasan berpikir yang kita sebut aja ajek lah, secara Pancasila, Undang-Undang Dasar. Sehingga memang kita harus berpikir berjenjang lah. Saya setuju, energi Indonesia itu terlalu murah. Dan itulah kenapa kalau di dunia secara teknis orang suka menghitung berapa sih komponen pengeluaran rumah tangga energi relatif terhadap pengeluaran total. Nah, di situ memang kita harus mulai dari atas dulu nih. Buat orang yang menengah ke atas, ya pelan-pelan harus disesuaikan. Tapi untuk yang masih membutuhkan, saya rasa harus tetap dilindungi. Jadi memang kita kembali soal bertahap tadi ya. Bertahap, dan boleh nggak saya tambahkan kejelasan timeline kita itu. Setuju. Kita mulai kapan, mau apa, dan itu harus konsisten dilakukan ya. Betul. Tapi tetap saya tergoda loh Mas, karena memang cuma kita kan pernah mengalami nih. Saya kebetulan jadi salah satu yang ikutan dulu berdiskusi ya waktu 2015 itu kan kita mencabut secara ekstrim itu, tinggal sedikit yang disubsidi, kemudian disusul 2016 listrik kan, waktu itu kita bicarakannya konsep itu di 2014 ya, sebelumnya sudah banyak studi. Waktu itu berhasil, wah ya kita seneng kan, jadi pengeluaran yang tidak terkait itu di APBN langsung drop, berarti kan ya, APBN itu jadi ruang fiskalnya besar. Nah kan, tapi kalau dibalik dengan pembicaraan kita waktu itu berarti energi naik kan, mahal. Rakyat kuat loh, meskipun inflasi mencapai 17%. Saya gini, soalnya tadi saya setuju sih, pelan-pelan tuh kayaknya oke. Tapi dari pengalaman itu Mas, terlepas kemudian duit hasilnya di 2-3 tahun kemudian tidak efektif digunakan, disalahgunakan realokasinya. Tapi sebagai metode, kayaknya rakyat kita ini kalau dikejutkan itu lebih mungkin loh Mas. Ini hipotetis ya. Gimana Mas? Saya challenge ini idenya Mas. Ya, memang itu selalu menjadi perdebatan lama kan Pak. Apakah naik BBM tuh 5% atau 30% sekaligus? Ya, gitu, setelah itu nggak naik. Kejutkan terus diam. Jadi mungkin kalau kita berbicara energi, lagi-lagi tidak banyak komoditas yang bisa menggoyang seorang presiden. Itu dulu yang kita harus mulai dari situ. Memang pembicaraan teknis dan ekonomis beda ya. Akan berbeda dengan pembicaraan jendela politik. Dan yang Pak Wali tadi sampaikan memang betul bahwa banyak negara memang lebih memilih udahlah kita berisik aja dulu selama 6 bulan, kita sesuaikan, habis itu kita stabilkan kembali. Tetapi kita harus bertanya, apakah hari ini kita memiliki jendela itu? Kan jadi tentunya situasi dan konteks dan sebagainya akan berbeda. 2015 memungkinkan. Betul. Hari ini saya rasa masyarakat sudah punya banyak hal lain lah yang bikin pertimbangan. Ya, begitu ya pemirsa. Jadi yang penting dari pesan Mas Putra ini, kalau saya boleh menyimpulkan, itu pilihan kebijakan energi itu benar-benar sesuatu yang harus menimbang banyak hal dan harus idealnya berperspektif jangka menengah dan panjang. Tidak bisa hanya dengan keputusan yang sebutlah terlalu populis atau hanya memecahkan masalah terkini ya, kita kekurangan ini ganti ini yang adaannya ini akan berketerusan enggak. Nah, tadi juga digambarkan bahwa ini terkait tidak hanya dengan soal anggaran APBN maupun pendanaan yang lain, tapi yang paling urgent menurut saya adalah soal lahan.
Karena lahan ini kan tidak hanya untuk itu saja, banyak urusan lahan dan lahannya nggak bertambah. Beliau merekomendasikan, ya yang penting ini direncanakan. Rencana tersebut harus jelas, timeline-nya jelas, perhitungan, pertimbangan masing-masing. Syukur kalau rencana itu memperlihatkan 2 atau 3 skenario ya, sehingga kalau berubah ya tidak jauh dari 2 atau 3 skenario. Boleh nggak saya menambahkan? Kalau bisa itu diketahui publik semakin banyak. Sangat betul, Pak. Transparansi menjadi faktor penting. Nah, transparansi. Demikian ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang persoalan energi ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Walil. Sehat selalu.